Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Hera Herianti SPD dari SMP Negeri 2 Samarang, calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini akan memaparkan modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran lebih terpusat pada guru atau teacher center. Murid hanya berperan sebagai pendengar. Jadi, dalam pembelajaran yang berlangsung, guru memberikan segalanya kepada murid tanpa memperdulikan apapun. Dalam hal ini, guru adalah pusat dari segala pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, di mana kegiatan pembelajaran sering lebih dominan ada pada guru. Guru lebih aktif daripada muridnya. Yang kedua, guru kurang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik bahwa pendidikan itu sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai seorang pendidik merasa selama ini belum memberikan apa yang anak butuhkan. Saya merasa selama ini pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, tanpa melihat kodrat alam dan kodrat zaman dari anak. Yang ketiga, mengutamakan kemampuan kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik maupun potensi setiap anak. Pada awalnya, saya berpandangan bahwa mengajar itu hanya memberikan pengetahuan atau kognitif saja, sehingga saya kurang memperhatikan karakter dan potensi setiap anak yang ada di kelas. Padahal setiap anak memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda. Misalnya, ada anak yang memiliki potensi bagus dalam keterampilan, namun potensinya kurang berkembang karena kurang mendapat bimbingan dari guru. Yang keempat, pemberian tugas yang terlalu dipaksakan tanpa melihat sedikit pun kondisi murid. Setelah guru memberikan tugas, lalu ketika murid sedang mengerjakan tugasnya, guru kurang memberikan bimbingan atau pendampingan. Selain itu, terkadang kita sering menghakimi bahkan menghukum anak tatkala anak tidak menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa meminta penjelasan terlebih dahulu kepada anak. Yang kelima, ada batasan hubungan atau interaksi antara guru dan murid. Dalam hal ini, guru dan murid tidak terjalin koneksi yang baik, sehingga dalam proses pembelajaran hanya guru saja yang berbicara. Guru memberikan ilmunya atau mentransfer ilmunya tanpa memperhatikan murid yang ada. Murid tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan ide atau gagasannya. Sosok guru sangat ditakuti sehingga murid tidak berani mengungkapkan ide atau gagasannya karena takut salah. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya yaitu,
apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan sehingga merubah pemikiran atau perilaku saya. Adapun perubahan pemikiran atau perilaku saya tersebut diantaranya, yang pertama, pendidik itu menuntun dan pendidik harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai kodratnya. Dalam hal ini, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Saya juga akan lebih memberi dorongan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, di mana pendidik harus menghargai keberagaman, bahwasannya setiap anak mempunyai sifat unik, yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang tentunya karakter anak yang berbeda-beda ini akan memerlukan penanganan yang berbeda pula dari guru. Selain itu, guru sebagai pamong menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, kita mendidik anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan jadi satu kesatuan. Dalam hal ini, kekuatan sosiokultur menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Adapun pengaruh kebudayaan dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beraneka ragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan juga motivator. Yang keempat, pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada peserta didik. Dalam hal ini, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya atau untuk memerdekakan dirinya dan juga untuk memerdekakan orang lain. Yang kelima, dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran harus menyenangkan dan memerdekakan anak dalam belajar. Jadi, dalam proses pembelajaran, kita sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada anak, tetapi kita juga harus siap menuntun anak tersebut sehingga tidak keluar dari norma-norma nilai pendidikan itu sendiri. Keenam, pendidik sebagai pamong memposisikan diri sebagai orang tua kandung ketika murid berada di sekolah.
Dalam hal ini, pendidik dan murid diibaratkan sebagai sebuah keluarga sehingga memiliki kedekatan emosional. Dengan demikian, kita akan lebih mudah mengetahui keinginan ataupun kemampuan anak sehingga kita mudah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sekarang kita memasuki pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan di antaranya yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center dan memahami karakteristik maupun potensi setiap siswa, di mana kegiatan pembelajaran yang saya akan lakukan lebih banyak mendorong anak untuk berpikir kritis, kreatif, dan membangun semangat. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, inovatif, saya menyiapkan kegiatan pembelajaran yang beragam dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang dapat mendorong keaktifan peserta didik. Selain itu, saya juga akan memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan juga bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Sebagai pendidik, saya akan selalu berusaha untuk menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, saya akan menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Dalam hal ini, pembelajaran yang dilakukan disesuaikan dengan tuntutan alam dan perkembangan zaman anak sendiri. Selain itu, setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Saya akan berusaha untuk menuntun anak untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Yang ketiga, dalam pembelajaran menyisipkan nilai-nilai karakter atau budi pekerti. Sebagai seorang pendidik, saya juga akan selalu menyisipkan nilai-nilai karakter atau budi pekerti, sehingga anak-anak akan mempunyai kepribadian yang baik sebagai bekal untuk hidup di masyarakat. Bisa merdeka lahir dan batin, serta dapat memiliki kesadaran diri yang utuh, yang dapat memerdekakan dirinya dan memerdekakan orang lain. Yang keempat, memperbanyak permainan dalam pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini, permainan bisa berupa metode atau model-model, atau yang paling tepat adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik, sehingga suasana di kelas dapat menyenangkan dan anak-anak lebih mudah menangkap materi pembelajaran. Dan yang kelima, guru memposisikan diri sebagai orang tua murid dan anak didik sebagai anak kandung, sehingga hubungan dapat terjalin dengan baik, lebih dekat, dan lebih terbuka. Inilah yang menjadikan kita akan lebih dekat, lebih mudah untuk memahami siswa. Siswa pun tidak takut untuk menyampaikan ide ataupun gagasannya, mengungkapkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, karena mereka merasa lebih dekat dengan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan dalam mempresentasikan kesimpulan dan refleksi setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, saya Hera Herianti dari SMP Negeri 2 Samarang, Garut, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya.
Selalu semangat, semoga kita dapat memerdekakan anak dalam belajar. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.